Mulai hari ini, Jumat 2 Januari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru, resmi diberlakukan setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemberlakuan aturan baru ini langsung menuai sorotan tajam. Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil, mulai dari ruang berekspresi, privasi warga, hingga perlindungan terhadap kelompok minoritas. 1. Pasal penghinaan Presiden. Salah satu pasal yang paling menuai kontroversi adalah pasal 218 KUHP. Aturan ini mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang dianggap menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden di ruang publik, dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun 6 bulan. Meski terdapat pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri, kalangan masyarakat sipil khawatir pasal ini bisa kembali menjadi alat untuk membungkam kritik, terutama terhadap pemerintah. 2. Penghinaan lembaga negara. Sorotan berikutnya tertuju pada pasal 240 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Sanksi pidana dapat meningkat jika perbuatan tersebut dianggap memicu kegaduhan atau kerusuhan di masyarakat. Pasal ini dinilai beresiko menghambat kebebasan menyampaikan pendapat, terutama kritik terhadap institusi negara. 3. Perzinaan dan kohabitasi. KUHP baru juga memuat ketentuan mengenai perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan melalui pasal 411 dan 412. Walau termasuk delik aduan yang hanya bisa diproses jika dilaporkan pihak keluarga atau pasangan sah, aturan ini tetap menuai kritik karena dianggap mencampuri ranah privat warga negara dan bertentangan dengan prinsip hak atas privasi. 4. Aturan demonstrasi. Pasal 256 mengatur kewajiban pemberitahuan sebelum menggelar pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di ruang publik. Jika dianggap mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran, pelanggar terancam pidana penjara atau denda. Sejumlah pihak menilai pasal ini berpotensi membatasi hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi secara damai. 5. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 hingga 302 mengatur larangan ujaran kebencian, hasutan, hingga pemaksaan berpindah agama atau kepercayaan. Meski bertujuan menjaga toleransi, kelompok pemerhati HAM menilai pasal-pasal ini masih membuka ruang penafsiran yang luas dan rawan disalahgunakan, terutama terhadap kelompok minoritas atau perbedaan tafsir keagamaan. Pasal 188 KUHP baru kembali mengatur larangan penyebaran paham komunisme, Marxisme-Leninisme, serta paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Walaupun ada pengecualian untuk kepentingan akademik dan ilmu pengetahuan, frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dinilai terlalu kabur dan subjektif, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berpikir dan kebebasan akademik.